Selamat datang di aplikasi e-Office milik BLU Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan. Di video kali ini kita akan membahas cara penggunaan submenu e-arsip pada menu keuangan dan tata usaha. Baik, langsung saja. Pertama-tama, kita langsung buka halaman e-Office di URL eoffice.juwataairport.com. Kemudian kita akan login menggunakan login admin, khusus admin yang mempunyai hak di bagian keuangan dan tata usaha. Misalkan di sini saya menggunakan salah satu admin yang sudah didaftarkan. Misalkan di sini ada admin Lisnawati, kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian langsung kita masuk. Kemudian setelah berhasil masuk, kita langsung menuju ke menu keuangan dan tata usaha. Kemudian di menu keuangan dan tata usaha ini, di sini tersedia beberapa menu dan salah satunya submenunya itu adalah e-arsip. Nah, kita akan coba melihat bagaimana cara penggunaan submenu e-arsip ini di dalam aplikasi e-Office ini. Jadi langsung saja kita langsung klik menu atau submenu e-arsip ini. Baik. Untuk submenu e-arsip ini, pada dasarnya digunakan untuk mengarsip atau mendigitalisasi dokumen-dokumen penting milik BLU Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan. Baik dokumen-dokumen yang sifatnya rahasia atau sifatnya yang bersifat penting, semuanya nanti bisa didigitalisasi kemudian disimpan dengan rapi di menu e-arsip ini. Jadi langkah pertama sebelum menggunakan aplikasi ini, pastikan dokumen-dokumen penting tersebut itu kemudian di-scan terlebih dahulu, kemudian dijadikan dokumen PDF. Karena pada menu e-arsip ini, format dokumen yang diizinkan itu adalah format dokumen PDF. Nah, di sini, di halaman submenu e-arsip ini, terdapat dua menu di bagian atas. Yang pertama itu adalah arsip dokumen, kemudian ada arsip keseluruhan. Nah, apa perbedaan antara arsip dokumen dengan arsip keseluruhan? Kalau arsip dokumen, ini nanti kita akan menambahkan dokumennya lewat halaman ini. Jadi di sini ada tombol upload dokumen. Gitu ya. Jadi nanti arsip dokumen ini itu akan tampil di halaman dokumen ini. Nah, kemudian setiap dokumen yang diarsip di halaman arsip dokumen ini, itu juga nanti akan masuk ke dalam arsip keseluruhan. Nah, arsip keseluruhan ini isinya apa? Jadi di sini bukan hanya dokumen yang diuploadkan nanti di bagian arsip dokumen, tapi juga arsip yang berasal dari surat-surat yang diupload di submenu e-surat nantinya. Nah, untuk cara penggunaan submenu e-surat nanti akan kita bahas di video tutorial terpisah. Jadi nanti ketika nanti ada upload e-surat di bagian submenu e-surat, maka itu juga akan otomatis terarsip di dalam menu arsip keseluruhan ini. Jadi intinya arsip dokumen keseluruhan ini isinya itu bukan hanya arsip dokumen penting yang diupload melalui arsip dokumen, tapi juga berasal dari dokumen e-surat yang nantinya diupload dan didisposisi ke bagian-bagian lain melalui submenu e-surat. Baik, coba kita tes bagaimana cara mengarsip dokumen-dokumen penting kita melalui submenu e-arsip ini. Jadi, pastikan berada di submenu e-arsip, kemudian pilih di bagian atas arsip dokumen, kemudian langsung kita klik tombol upload dokumen yang ada di sebelah kanan atas ini. Klik. Nah, di sini nanti akan muncul pop-up input dokumen. Di sini beberapa inputan dibutuhkan. Yang pertama adalah inputan tanggal. Jadi nanti kita tinggal pilih misalkan tanggal hari ini. Kemudian nomor dokumennya berapa. Nah, nomor dokumen ini sekiranya nanti di dokumen yang akan kita arsipkan itu terdapat nomor. Jika misalkan tidak ada nomornya, ini nanti bisa langsung dikasih tanda minus saja. Tapi kalau misalkan dokumennya itu ada nomornya, nanti silakan dimasukkan di bagian nomor dokumen ini. Misalkan kita masukkan nomor dokumennya 001 garis miring 2023 garis miring
misalkan dokumen titik tanah gitu ya. Ini contoh saja. Seperti ini misalkan nomor dokumennya, kemudian nama dokumennya apa? Misalkan nama dokumennya ini adalah surat tanah misalkan. Oke, kemudian asal dokumennya dari mana? Nah, asal dokumen ini artinya dokumen itu sebenarnya didapatkan dari bagian mana? Nah, nanti tinggal dimasukkan di sini. Misalkan kita masukkan saja sebagai contoh dari bagian tata usaha misalkan. Gitu ya. Atau misalkan ada bagian tertentu asal dokumen itu berada, maka silakan dimasukkan di bagian asal dokumen. Kemudian, dokumen yang tadi sudah di-scan kemudian dijadikan file PDF, tinggal kita pilih di bagian file dokumen ini. Kita klik bagian tombol pilih di sini. Kemudian selanjutnya kita cari dokumennya. Nah, misalkan di sini saya sudah siapkan contoh dokumen arsip yang sudah kita jadikan dokumen PDF. Misalkan seperti ini. Ini saya pilih, kemudian klik tombol open. Oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya tinggal kita klik tombol simpan. Nah, apabila muncul konfirmasi seperti ini, langsung klik ya simpan. Nah, apabila berhasil diarsipkan, maka akan tampil pop-up atau pesan seperti ini, dokumen disimpan. Ini langsung kita klik OK. Nah, arsip dokumen yang barusan kita inputkan nanti akan tampil di bagian arsip dokumen pada tabel di bawah, gitu ya. Di bagian tengah ini, nama dokumennya surat tanah, yang inputkan itu adalah Lisnawati. Kemudian asal dokumennya dari bagian tata usaha. Nah, dokumennya itu bisa dilihat di kolom file. Di sini tinggal kita klik icon PDF yang ada di kolom file ini. Jadi ini ketika kita klik, nanti dia akan membuka dokumen digital yang sudah dijadikan PDF tadi dan diinputkan ke dalam menu atau submenu e-arsip ini. Nah, ini sebagai contoh saja dokumen arsip. Nah, ini kalau sudah, ini bisa kita tutup. Nah, kemudian di kolom aksi, itu ada satu fitur ubah. Fitur ubah ini apabila inputan yang barusan kita masukkan ini ingin kita lakukan perubahan. Jadi kalau misalkan ini kita klik tombol ubah, nah nanti kita akan diarahkan ke halaman edit dokumennya. Misalkan tadi nama dokumennya misalkan kita ubah gitu ya, surat tanah kantor misalkan. Oke, yang lain tetap. Nah, untuk file dokumen, apabila tidak ingin dirubah, maka boleh dikosongkan. Nah, kalau sudah, ini kemudian langsung kita simpan kembali. Apabila muncul konfirmasi, pilih ya. Nah, apabila berhasil diubah, maka akan muncul pesan data dokumen diubah. Oke. Nah, di sini sudah berubah ya. Tadi nama dokumennya sudah kita ganti jadi surat tanah kantor. Oke. Nah, berikutnya, di kolom aksi ini tidak kita siapkan fasilitas hapus data untuk admin bagian tata usaha, keuangan dan tata usaha ini. Jadi apabila ingin menghapus data, itu kita berikan akses hanya di super admin saja. Nah, hal ini bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, adanya human error yang menyebabkan dokumen penting itu terhapus atau hilang. Gitu ya. Jadi apabila ingin menghapus data, untuk arsip dokumen ini, silahkan menghubungi super adminnya. Oke, kemudian ini sudah tersimpan. Apabila ada dokumen lain, tinggal kita upload dokumen lagi. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya, di bagian menu arsip keseluruhan ini, apabila kita buka, maka apa yang kita inputkan tadi di arsip dokumen, itu juga otomatis akan muncul di bagian arsip keseluruhan. Cuman perbedaannya nanti adalah di arsip keseluruhan ini itu juga akan menyimpan dokumen lain seperti surat gitu ya yang nantinya didisposisi melalui submenu e-surat. Itu juga akan tersimpan rapi di sini. Tujuannya adalah surat yang didisposisikan itu ketika diinputkan melalui submenu e-surat itu dianggap juga sebagai arsip. Jadi suatu saat apabila dibutuhkan, maka arsip tersebut itu bisa kita lihat atau kita cari kembali di bagian arsip keseluruhan ini. Itu tujuan utamanya. Nah, kemudian di bagian menu arsip keseluruhan ini,
itu juga ada tombol aksi untuk melihat datanya. Nah, ini apabila kita klik tombol lihat data di sini, maka nanti akan muncul detail informasi arsipnya. Kemudian di sini ada link filenya, bisa kita lihat dokumennya. Apabila ini kita klik, maka yang tampil nanti adalah dokumen yang disertakan tadi. Jadi kalau misalkan surat nanti, yang tampil nanti adalah dokumen suratnya. Baik, inilah model atau cara penggunaan dari submenu e-arsip pada aplikasi e-office milik BLU Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juanda Tarakan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat.